Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kami dari kelompok 1. Ini kami berada di Pariangan. Yaitunya daerah pertama kali yang disinggahi oleh nenek moyang Minangkabau, berada di lereng Merak. Batu Tungku Tigo Sajerangan merupakan salah satu situs bersejarah yang terdapat di Negari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pariangan sendiri dikenal sebagai salah satu nagari tertua di Minangkabau dan dipercaya sebagai daerah asal mula berkembangnya kebudayaan Minangkabau. Dalam filosofi adat Minangkabau, Batu Tungku Tigo Sajerangan melambangkan 3 unsur utama yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat, yaitu nenek mama atau pemimpin adat, alim ulama atau pemimpin agama, dan cadik pandai atau kaum intelektual. Ketiga unsur tersebut memiliki peran yang sama penting dan harus bekerja sama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Batu Tungku Tigo Sajerangan menjadi simbol keseimbangan antara adat, agama, dan pengetahuan yang hingga kini masih menjadi dasar kehidupan masyarakat Minangkabau. Yang pertama ada batu luhak tanah datar, melambangkan pusat wilayah Luhak Nantuo yang letaknya diyakini sebagai inti pemerintahan dan pusat kebudayaan. Batu ini juga memuat tulisan prasasti peninggalan Raja Aditya Warman. Yang kedua, batu luhak agam menjadi simbol dari wilayah Luhak Agam, mewakili daerah subur yang terletak di arah barat laut Gunung Merapi. Dan yang ketiga, batu luhak 50 koto. Baik guys, jadi ini tempat kedua kami pada hari ini di Prasasti Kubu Rajo. Batu Kubu Rajo merupakan salah satu peninggalan sejarah yang berkaitan erat dengan keberadaan Kerajaan Pagaruyang sebagai pusat pemerintahan masyarakat Minangkabau pada masa lampau. Situs ini berada di kawasan yang diyakini pernah menjadi bagian penting dari wilayah kerajaan. Nama Kubu Rajo berasal dari kata kubu yang berarti benteng atau tempat pertahanan, dan rajo yang berarti raja. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, lokasi ini dahulu berfungsi sebagai tempat pertahanan kerajaan untuk melindungi wilayah pusat pemerintahan dari berbagai ancaman. Di kawasan ini terdapat batu-batu yang besar yang dipercaya memiliki hubungan dengan aktivitas kerajaan pada masa lalu. Oke guys, yang ketiga kami ke Prasasti Pagaruyung. Batu Prasasti Pagaruyang merupakan batu yang memuat tulisan atau simbol tertentu yang digunakan sebagai media penyampaian informasi pada zamannya. Keberadaan prasasti tersebut menjadi sumber informasi berharga bagi para peneliti dan sejarawan karena dapat memberikan gambaran mengenai sistem pemerintahan, kehidupan sosial dan budaya, maupun keagamaan masyarakat pada zaman kerajaan. Batu prasasti juga menunjukkan bahwa masyarakat pada saat itu telah mengenal tradisi pencatatan sejarah dan penyampaian informasi melalui media batu yang lebih tahan terhadap perubahan waktu. Guys, kami sekarang berada di Istana Pagaruyang, tepatnya di Batu Sangkar. Sekarang mari teman-teman ikuti, kami akan mengelilingi Istana Pagaruyang. Istana Basa Pagaruyang merupakan ikon kebudayaan Minangkabau yang terletak di Nagari Pagaruyang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bangunan yang berdiri saat ini merupakan replika dari istana kerajaan yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Pagaruyang. Bangunan istana memiliki arsitektur khas rumah gadang dengan bentuk atap gonjong yang menyerupai tanduk kerbau.
Istana ini terdiri dari 3 lantai dengan puluhan tiang penyangga yang dihiasi ukiran-ukiran tradisional Minangkabau. Di dalam istana terdapat berbagai koleksi benda bersejarah seperti pakaian adat, senjata tradisional, peralatan rumah tangga, serta berbagai perlengkapan yang berkaitan dengan kehidupan kerajaan. Ini merupakan lantai pertama atau lantai dasar dari Istana Pagaruya. Ini merupakan lantai kedua dari Istana Pagaruya. Dan inilah bentuk dari lantai teratas dari Istana Pagaruya, yaitu lantai ketiga. Ke dapur. Ini namanya apa namanya ini? Ini namanya ansang. Dan inilah tempat kunjungan kami terakhir, yaitu di Lubang Japang, tepatnya di Bukit Tinggi.